Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menyampaikan kelembagaan dalam ekonomi pertanian. Yang pertama adalah pengertian. Menurut Mubiarto, lembaga atau institusi yaitu suatu organisasi atau kata-kata baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Kuncoro Ningrat, pranata atau institusi yaitu suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kompleks-kompleks kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Lembaga yaitu badan organisasi yang bertujuan memenuhi suatu kebutuhan dalam berbagai lapangan kehidupan masyarakat. Menurut Suryono Sukanto, lembaga adalah suatu bentuk dan sekaligus mengandung pengertian-pengertian abstrak perihal adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang meliputi ciri daripada lembaga tersebut. Jadi secara garis besar kalau kita ringkas bahwa yang paling penting adalah lembaga itu mengatur perilaku. Jadi apapun modelnya, bentuknya, pokoknya itu ada kumpulan orang kemudian mengatur perilaku, itu kita namakan dengan lembaga. Nah, kemudian tipe kelembagaan menurut bentuknya, lembaga yang asli dari adat kebiasaan yang turun-temurun. Dan yang kedua, lembaga yang baru diciptakan. Lembaga yang asli turun-temurun itu misalnya kepemilikan tanah, jual beli dan sewa menyewa, bagi hasil, gotong royong, arisan dan lain-lain. Jadi ini sifatnya adalah sudah merupakan adat istiadat kebiasaan yang sampai hari ini itu arisan itu yang masih ada. Kemudian yang baru dibentuk misalnya bagi hasil menjadi sewa menyewa, BUD Badan Usaha Unit Desa atau KUD, kemudian administrasi pemerintahan dan pembangunan, penyuluhan pertanian, perusahaan pertanian. Jadi ini baru diciptakan. Kemudian menurut asalnya itu berasal dari dalam, timbul karena tuntutan keadaan. Yang kedua berasal dari luar, timbul karena instruksi atau pembinaan. Yang berasal dari dalam misalnya bagi hasil, gotong royong, arisan dan lain-lain. Jadi ini karena kebutuhan pada lingkungan tersebut. Nah, kemudian yang berasal dari luar misalnya BUD, KUD, LMD, administrasi pemerintahan dan pembangunan, penyuluhan pertanian, perusahaan pertanian misalnya. Nah, kemudian menurut struktur organisasinya, lembaga dibagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah yang non formal, kemudian yang kedua adalah yang formal. Yang non formal itu intinya adalah bahwa struktur organisasinya itu tidak jelas, jadi tidak ada ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Jadi yang penting kumpul bareng-bareng bersama-sama, itu secara formal harus ada ADART-nya misalnya, itu masih belum. Nah, kemudian yang non formal itu masih belum, sedangkan yang formal itu sudah ada, jadi struktur organisasinya jelas. Misalnya BUD, KUD, LMD, administrasi pemerintahan, penyuluhan pertanian, perusahaan pertanian, itu struktur organisasinya itu sudah jelas. Nah, kemudian dari lembaga-lembaga tadi, sebetulnya yang paling penting itu apa? Yang paling penting adalah bagaimana katanya dengan ekonomi pertanian, jadi mensejahterakan petani. Yang pertama adalah administrasi pemerintahan dan pembangunan. Jadi beberapa contoh tadi kita ambil beberapa. Administrasi pemerintahan dan pembangunan yaitu koordinasi dalam tindakan administrasi pemerintah dalam rangka melayani keperluan petani dan bermacam-macam seperti informasi pertanian, bantuan teknik, investasi, kredit, pemasaran, dan lain-lain.
Kemudian pola hubungan senantiasa berubah antara jasa-jasa yang dapat diberikan oleh pemerintah dengan jasa-jasa para pedagang atau koperasi. Masalah mendorong partisipasi petani dan penduduk desa dalam keseluruhan pembangunan pertanian. Masalah kelembagaan yaitu keperluan akan lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi tertentu pada tahap pembangunan yang senantiasa berubah-ubah. Jadi itu tadi tentang administrasi pemerintahan. Yang berikutnya adalah penyuluhan. Penyuluhan pertanian yaitu pendidikan non-formal atau suatu bentuk pendidikan yang cara, bahan, dan sasarannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, waktu maupun tempat petani. Jadi penyuluhan itu pendidikan non-formal, artinya pendidikan itu diselenggarakan bebas di mana saja, misalnya di sawah juga bisa, di balai desa juga bisa, tidak terjawab dengan struktur seperti di pendidikan formal yang lain. Jadi yang paling penting adalah bagaimana petani itu bisa menerapkan apa yang disampaikan. Kemudian gotong royong. Gotong royong adalah kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kemudian yang terakhir perusahaan pertanian. Pengertian, perusahaan adalah suatu lembaga dalam bentuk organisasi yang dioperasikan dengan tujuan untuk menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat dengan motif untuk memperoleh keuntungan. Jadi perusahaan inilah yang kemudian berkaitan dengan pembagian pertanian yang komersial. Jadi tujuan utamanya adalah keuntungan yang sebesar-besarnya. Perusahaan pertanian adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jadi perusahaan inilah yang kemudian bisa meningkatkan pendapatan yang tinggi karena dikelola dengan manajemen yang profesional. Kemudian cara membentuknya secara singkat, petani pemilik tanah yang sempit bergabung menjadi satu, menyerahkan tanahnya sebagai saham perusahaan. Kemudian pemerintah memfasilitasi mencari manajer yang profesional untuk mendirikan perusahaan. Tentu saja modal awalnya adalah bisa dipinjami dari pemerintah tanpa bunga. Nah, kemudian petani pemilik tanah dan keluarganya dapat menjadi karyawan dan juga mengutamakan penduduk setempat yang biasa bekerja di bidang pertanian. Demikian yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila tiba saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.